Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, gimana kabarnya? Semoga kalian tambah sehat, tambah kuat. Tentunya di video saya masih membahas seputar asam lambung, GERD, dan juga anxiety disorder. Nah, teman-teman, saya di video kali ini pengen memberi semangat kalian bahwa mantan penderita asam lambung itu bisa bekerja kembali, bisa berkebun, bisa pokoknya bisa bekerja kembali seperti orang-orang normal pada umumnya. Kali ini saya akan bekerja memotong rumput, teman-teman, menggunakan mesin rumput. Nanti ikutin saja teman-teman ke aktivitas saya, bahwa kita itu teman-teman harus bangkit agar kita bisa membahagiakan orang-orang tersayang, orang-orang yang kita cintai dengan kita bisa bekerja, bisa bisa beraktivitas. Apalagi yang sudah berkeluarga, teman-teman, kita itu harus dituntut bekerja agar kasihan dengan anak-anak kita, kasihan dengan istri kita kalau kita hanya berdiam diri saja di rumah. Jadi kalian harus semangat, teman-teman, harus semangat, harus bangkit kembali agar sembuh, agar bisa membahagiakan orang-orang terkasih kita, membahagiakan anak-anak kita, dan juga membahagiakan istri kita, teman-teman. Oke, teman-teman, saya akan mengisi dulu minyak ataupun bensin di sini. Jadi teman-teman, kalian harus bangkit, harus sembuh dari penyakit asam lambung itu. Jangan berdiam diri saja, jangan hanya mengurung diri di kamar. Kapan sembuhnya kalau setiap hari mengurung diri, memikirkan penyakit terus? Mulailah beraktivitas, belajar dikit demi sedikit. Sekarang pakai persiapan, teman-teman, peralatan tempur, pakai safety, pakai sepatu boot. Pakai helm pelindung. Jadi teman-teman terus ikuti saya, dan nanti video lagi saya motong suaranya akan saya dubbing, teman-teman, karena saya nggak bisa bersuara karena saya tidak ada mikrofon yang bluetooth. Oke, nanti akan saya dubbing saja videonya. Oke, sekian teman-teman, nanti ikutin terus video saya. Saya mau merumput dulu. Jadi teman-teman, sebagai penderita asam lambung, saya hanya memotivasi bahwa penderita ataupun mantan penyakit asam lambung ini bisa sembuh, bisa bekerja, bisa beraktivitas normal kembali seperti orang-orang pada umumnya. Nah, teman-teman, kita itu teman-teman harus bangkit dari penyakit ini. Mulailah beraktivitas, bekerja. Saya dulu seperti kalian juga, teman-teman, susah sekali untuk bangkit dari penyakit asam lambung ini. Tetapi dengan tekad dan keyakinan akhirnya saya bisa sembuh, teman-teman. Awal-awal saya dulu, teman-teman, jangankan untuk bekerja seperti ini, berjalan kaki saja saya itu sudah ngos-ngosan. Tetapi saya mencoba untuk melatih mental saya. Awal-awal itu saya keluar rumah, duduk di teras rumah setiap hari, teman-teman. Setiap jam 8 pagi saya duduk di teras rumah. Memang kebetulan di depan rumah saya itu jalan umum, teman-teman. Jadi saya bisa melihat mobil, motor, orang-orang lewat. Jadi setiap hari itu saya lakukan melatih mental saya itu, saya duduk di depan rumah, di teras rumah, teman-teman. Dan ketika duduk di teras rumah ini, awal-awal juga saya tidak nyaman duduk di teras rumah ini, tapi saya lakukan terus-menerus, dan akhirnya lama-kelamaan saya merasa nyaman duduk di teras rumah. Dan ketika saya sudah nyaman di teras rumah, teman-teman,
saya juga keluar rumah, mengobrol dengan orang di sekitar, mengobrol dengan tetangga. Itu juga ketika di tempat keramaian ini saya merasa tidak nyaman, tetapi saya harus melakukan ini teman-teman. Saya harus tanamkan mental saya bahwa saya ingin sembuh. Untuk awal-awal itu merasa tidak nyaman, ketika saya ngobrol pertama-tama itu saya tidak nyaman, akhirnya saya pulang teman-teman. Besok saya lakukan lagi, saya bercampur lagi dengan orang-orang, dan berkumpul bercerita, merasa tidak nyaman saya pulang lagi, dan saya lakukan itu terus menerus setiap hari teman-teman. Dan beberapa minggu akhirnya saya bisa nyaman, terasa nyaman ketika berada di keramaian di sekitar rumah saya. Dan ketika ini sudah saya lakukan dan saya merasa sudah nyaman teman-teman, saya mencoba untuk lebih jauh lagi. Saya itu pergi setiap sore itu menonton orang-orang sedang berolahraga, bermain volleyball teman-teman. Nah, setiap sore saya melihat orang-orang bermain voli, dan ketika di sana agak jauh dari rumah itu merasa tidak nyaman, tetapi saya mencoba untuk melakukan teman-teman. Saya coba lakukan terus, setiap hari saya lakukan. Saya juga bawa peralatan minyak angin, minum saya bawa. Dan ketika merasa tidak nyaman, saya pulang teman-teman, minta antar dengan teman. Dan ketika besoknya saya coba lagi, dan saya lakukan itu terus menerus teman-teman, setiap hari. Dan akhirnya lama kelamaan itu terasa nyaman teman-teman, terasa enak, dan akhirnya saya sudah terbiasa dengan kondisi seperti itu. Dan saya lakukan ini setiap hari, dan mulai mencoba untuk tantangan baru. Saya mencoba untuk setiap hari itu mengantri minyak motor teman-teman di pom bensin. Saya hanya mengisi 1 liter teman-teman setiap hari. Saya lakukan ini setiap hari, saya mengantri minyak 1 liter setiap hari. Karena kalau saya mengisi full, besoknya saya tidak bisa mengantri lagi. Saya melakukan ini hanya untuk menguji mental saya, mengetes mental saya, apakah saya kuat, apakah saya mampu. Saya harus kuat, saya harus mampu. Itu saya lakukan teman-teman. Setiap hari saya mengantri minyak teman-teman, setiap hari saya lakukan, hanya mengisi 1 liter. Dan saya juga melakukan berbelanja di Indomaret. Saya hanya membeli kebutuhan saya itu hanya membeli sabun mandi setiap hari, kadang itu odol, kadang juga jajanan. Saya lakukan hanya membeli 1 item setiap hari teman-teman. Ini saya lakukan hanya untuk mengetes mental saya, melatih mental saya agar terbiasa dengan orang-orang yang ramai, terbiasa mengantri, terbiasa menunggu, supaya mental saya itu jadi teman-teman. Dan saya lakukan ini setiap hari, dan akhirnya saya mampu dan bisa teman-teman. Nah, nanti kalau kalian mencoba, harapan saya kalian itu pasti bisa, kalian itu pasti mampu untuk melakukan ini. Dan setelah saya mampu teman-teman melakukan semua ini, saya mencoba untuk beraktivitas berat. Beraktivitas berat. Awal-awal mulai itu saya hanya berjalan di sekitaran rumah, melatih mental saya itu, melatih napas saya, melatih detak jantung saya. Saya berjalan setiap hari 100 meter. Saya coba berjalan teman-teman 100 meter, dan bisa saya tambahin 200 meter, dan bisa juga. Dan akhirnya ngos-ngosan ataupun rasa mudah sesak, susah ambil napas itu bisa sembuh teman-teman. Saya lakukan ini, dan terus saya mencoba untuk beraktivitas lebih berat lagi. Saya melakukan merumput, mencangkul, dan ini memang agak berat teman-teman. Saya lakukan ketika capek atau ngos-ngosan, saya berhenti. Ketika merasa ngos-ngosan, saya berhenti dan saya istirahat, dan saya lakukan lagi setiap hari teman-teman. Saya lakukan, dan akhirnya ini juga bisa. Nah, jadi teman-teman, penyakit asam lambung ini perlu dilatih ataupun perlu kedisiplinan untuk bangkit ataupun untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Jadi teman-teman, harapan saya itu kalian tuh harus mencoba melatih diri kalian, melatih mental kalian agar sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, sekarang teman-teman, alhamdulillah saya sudah sembuh dan bisa beraktivitas seperti ini, bisa bekerja seperti ini, merumput, mencangkul, menanam, bahkan di siang harinya saya berjualan, bahkan di malam hari saya membantu istri saya membuat donat. Di subuhnya setelah sholat subuh saya mengantar donat itu ke tempat orang sarapan pagi. Jadi saya lakukan setiap hari teman-teman. Kalau masalah jam sibuk, saya itu sangat sibuk sekali sekarang teman-teman, melakukan semua aktivitas kegiatan hanya untuk mencari cuan, hanya untuk mencari modal hidup bagi keluarga kecil saya.
Nah teman-teman, semoga kalian itu termotivasi dari apa yang saya sampaikan. Mungkin perkataan saya ini agak belepotan, tapi harapan saya itu semoga kalian bisa mengambil apa yang saya sampaikan, apa yang saya ingin sampaikan kepada kalian, bahwa penyakit asam lambung ini bisa normal, bisa sembuh teman-teman. Jadi harapan saya itu kalian itu cepat bangkit dari penyakit asam lambung ini. Jangan berdiam diri saja di kamar, jangan berdiam diri saja di rumah, karena semakin kalian berdiam diri, maka kalian itu akan susah untuk sembuh. Semakin kalian sering di rumah, kalian itu akan susah untuk sembuh. Kalian harus bangkit, harus mulai dari sekarang itu. Lakukanlah jadwal. Pokoknya setiap hari saya harus jalan kaki 100 meter. Bawa perbekalan minum, bawa perbekalan minyak kayu putih. Lakukan ini teman-teman. Ketika capek, istirahat. Lakukan lagi. Ketika capek, ngos-ngosan, istirahat. Lakukan lagi. Nggak usah malu teman-teman. Kalau kalian malu dilihat orang, kalian tidak akan sembuh. Memang kita itu merasa minder penyakit ini, merasa minder, merasa malu, tetapi kalian harus bangkit. Orang lain itu tidak tahu apa yang kita rasakan. Orang lain itu tidak merasakan apa yang kita rasakan. Jangankan orang lain teman-teman, keluarga kita saja tidak bisa memahami apa yang kita rasakan. Jadi hanya kalian sendiri yang bisa merasakan, bisa menyembuhkan ataupun bisa membangkitkan semangat kalian itu sendiri. Jadi mulai sekarang kalian harus mempunyai jadwal. Setiap hari itu harus beraktivitas. Lakukan itu rutin terus menerus teman-teman. Lama kelamaan kalian akan bangkit sendiri, sembuh sendiri tanpa kalian sadari. Penyakit asam lambung ini akan sembuh sendiri, akan meningkat sendiri kesembuhan kalian. Memang kita itu merasa kok masih nggak ada perubahan, tapi tanpa kalian sadari, setiap hari kalian melakukan itu ada perubahan beberapa persen ke tubuh kalian. Bisa 2%, bisa 3%, bisa 4%, ataupun bisa 50% teman-teman. Jadi lakukan saja itu setiap hari teman-teman. Nah bagi kalian teman-teman yang bermental lemah ataupun bermental susah bangkit ataupun on dari penyakit ini, percayalah teman-teman bahwa kalian juga bisa sembuh asal kalian mau dan mampu, asal kalian ada punya keinginan. Saya juga seperti itu, seperti kalian dulu susah sekali untuk keluar dan bangkit dari penyakit asam lambung ini, tetapi saya yakin saya bisa, saya mampu, dan akhirnya saya lakukan teman-teman. Apalagi bagi orang-orang yang masih muda seperti saya, seperti kalian yang masih muda, justru kalian tuh punya mental yang kuat dan bisa lebih cepat sembuh dari penyakit asam lambung ini. Bukan berarti orang-orang yang lebih dewasa ataupun berumur susah sembuh, karena bagi yang berjiwa muda itu biasanya mentalnya lebih kuat. Jadi dia bisa menyembuhkan penyakit asam lambung ini dengan cara fisik ataupun dengan cara mental, melawan semua sensasi-sensasi itu. Nah bagi orang-orang yang sudah dewasa atau berumur, itu bisa menyembuhkannya itu teman-teman dengan secara keikhlasan dan juga biasanya mereka itu bisa mengontrol emosi mereka lebih bagus dan lebih baik teman-teman. Nah bagi orang dewasa itu bisa tingkat keikhlasannya lebih tinggi, emosinya lebih stabil. Jadi bagi orang-orang seperti ini bisa juga lebih cepat untuk sembuh teman-teman. Hanya kemauan yang bagus ataupun kemauan yang tinggi yang bisa mendorong kalian cepat untuk sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah teman-teman, mungkin dalam perkataan ataupun penyampaian saya ini tidak begitu kata-katanya tidak begitu bagus ataupun belepotan, tapi harapan saya itu kalian bisa memahami apa yang saya sampaikan, bahwa penderita asam lambung ataupun orang-orang yang lagi mengalami penyakit asam lambung ini bisa bangkit dan bisa beraktivitas, bisa lebih kuat, lebih sehat dari orang-orang yang belum menderita asam lambung ini. Karena ketika kita mengalami asam lambung, kita itu bisa menjaga pola makan, pola hidup. Jadi kita itu ketika sembuh, kita itu lebih kuat dan lebih sehat teman-teman. Makanya kalian itu harus mencoba, mulai dari sekarang itu mencoba untuk bangkit, mencoba untuk melatih diri kalian, mencoba untuk melatih mental kalian agar sembuh dari penyakit asam lambung ini teman-teman. Nah seperti saya ini teman-teman, setiap hari saya lakukan memotong rumput, mencangkul, menanam. Dengan melakukan kegiatan seperti ini, saya itu tidak terpikir tentang penyakit setiap hari. Saya itu tidak berpikir tentang keluhan-keluhan saya setiap hari, karena
saya itu fokusnya itu di pekerjaan, di aktivitas saya. Jadi ketika kita tidak memikirkan sesuatu yang negatif, maka akan tumbuh hal positif dalam tubuh kita. Maka sekarang itu kalian harus beraktivitas, harus bekerja, teman-teman. Nah, teman-teman, jadi kalian harus mencoba menjaga pola makan. Nah, untuk menjaga pola makan ataupun metode hidup sehat itu sudah saya sampaikan di video-video saya untuk penyembuhan asam lambung ini. Pokoknya tonton saja video-video saya yang lain. Siapa tahu kalian bisa mengambil ataupun bisa mengerti dari video-video tersebut, teman-teman. Dari video yang lain mungkin kalian tidak paham. Nah, mungkin dari video yang lainnya kalian bisa paham, teman-teman. Nah, teman-teman, semoga teman-teman apa yang saya sampaikan ini bisa membantu kalian. Karena saya juga mantan penderita asam lambung itu mengerti sekali apa yang kalian rasakan, apa yang kalian lagi alami. Karena banyak sekali sensasi yang kita rasakan itu, mulai dari keliengan, mata buram, hidung sering tersumbat, dada sering deg-degan, jantung sering berdebar, dada panas, perut sering kram, badan, tangan, kaki sering menggigil, sering dingin. Jadi semua sensasi itu sudah saya lalui, teman-teman, sudah saya rasakan. Jadi nanti, teman-teman, semua proses ini akan kita lalui, akan sembuh sendiri, teman-teman. Karena dari kalian itu sering menanyakan obatnya apa. Sesungguhnya obatnya itu, teman-teman, hanya diri kita sendiri, hanya kemauan kita sendiri. Obat medis dan herbal itu hanya membantu beberapa persen saja, teman-teman. Jadi untuk penyembuhan secara total itu hanya dari diri kita sendiri. Jadi teman-teman, kuatkan mental kalian, latih mental kalian agar sembuh dari penyakit asam lambung ini. Mungkin dari kalian itu sudah saya lakukan tapi tidak sembuh-sembuh, sudah saya berjalan tidak sembuh-sembuh. Tanpa kalian sadari, teman-teman, sesungguhnya kalian itu mengalami peningkatan kekuatan mental, mengalami peningkatan kesembuhan kalian. Hanya beberapa persen saja, teman-teman. Tetapi kalau kalian melatih itu setiap hari, maka dari sekian persen itu, misalnya 2%, 5% setiap hari, maka itu akan sembuh total nanti lama-kelamaan. Memang untuk sembuh secara langsung atau secara instan penyakit asam lambung itu tidak mungkin, teman-teman, karena penyakit ini butuh proses. Karena apa? Karena kita dulu menghancurkan pola makan kita, menghancurkan pola pikir kita, pola hidup kita itu bertahun-tahun baru jadi asam lambung dan juga penyakit mental ataupun anxiety. Nah, untuk sembuh dari penyakit ini perlu waktu juga. Ada yang hitungan bulan, ada hitungan yang tahun. Jadi tergantung mental kalian, tergantung kemauan kalian. Nah, teman-teman, jadi untuk menyembuhkan penyakit asam lambung ini, jangan patah semangat, jangan down, jangan merasa tidak sembuh-sembuh. Jadi kalian harus yakin bahwa kalian bisa sembuh dari penyakit asam lambung ini. Nah, mungkin itu saja, teman-teman. Semoga ini bisa membantu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.